Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rahmatang, NIM 1831202, Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAI Al-Ghazali Bone. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013 PAUD. Ya, adapun yang akan saya bahas di sini yang pertama, pengertian kurikulum 2013 PAUD, yang kedua, karakteristik kurikulum, yang ketiga, kompetensi inti, dan yang keempat, kompetensi dasar. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013 PAUD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 PAUD adalah kurikulum pendidikan anak usia dini yang memandu guru untuk memenuhi seluruh area belajar yang digunakan anak dengan memakai pendekatan yang tepat. Yang kedua, karakteristik kurikulum 2013 PAUD. Karakteristik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Yang ketiga, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Yang keempat, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diverifikasi. Yang ketiga, kompetensi inti. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai STPT yang harus dimiliki peserta didik pada usia 6 tahun. Kompetensi inti terbagi menjadi 4. Yang pertama, KI1, sikap spiritual, yaitu menerima ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, KI2, sikap sosial, yaitu memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, atau pengasuh, dan teman. Yang ketiga, KI3, pengetahuan, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, yaitu melihat, mendengar, menghirup, merasa, dan meraba. Dan juga menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, atau mengasosiasikan dan mengkomunikasikannya melalui kegiatan bermain. Yang keempat, KI4, keterampilan, yaitu menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerak, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Yang keempat, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai atau dimiliki seorang peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik tersebut mampu menguasai standar kompetensi yang telah ditentukan. Adapun kompetensi dasar ini, yang pertama, kompetensi dasar Katidot. Adapun kompetensi dasar ini, yang pertama, KI1, ada 2 rumusan KD. Pertama, 1.1, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.2, menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan.
Yang kedua, KI 2 ada 14 rumusan KD. Yang pertama, 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tahu. 2.3 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. 2.4 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. 2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. 2.6 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, yaitu mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan. 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. 2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya. 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain. 2.11 memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri. 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. 2.14 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. Selanjutnya yang ketiga, KI 3 ada 15 rumusan KD, yaitu 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. 3.2 mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. 3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. 3.4 mengetahui cara hidup sehat. 3.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. 3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya seperti nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. 3.7 mengenal lingkungan sosial, yaitu keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, dan transportasi. 3.8 mengenal lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lainnya. 3.9 mengenal teknologi sederhana, yaitu peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain. 3.10 memahami bahasa reseptif, yaitu menyimak dan membaca. 3.11 memahami bahasa ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. 3.12 mengenal keaksaraan awal mulai bermain. 3.13 mengenal emosi diri dan orang lain. 3.14 mengenal kebutuhan, keinginan, dan minat sendiri. 3.15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Selanjutnya, KI 4 ada 15 rumusan KD, yaitu 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. 4.2 menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. 4.4 mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. 4.5 menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. 4.6 menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya, seperti nama,
warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya melalui berbagai hasil karya. 4.7 menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dan lain tentang lingkungan sosial, yaitu keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi. 4.8 menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dan lain-lain tentang lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain sebagainya. 4.9 menggunakan teknologi sederhana seperti peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tugas dan keinginannya. 4.10 menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif, yaitu menyimak dan membaca. 4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. 4.12 menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. 4.13 menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar. 4.14 mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. 4.15 menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai kurikulum 2013 PAUD. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.